Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja. Di video pembelajaran ini, kita akan belajar IPS dengan tema yang sama seperti minggu lalu, yaitu tentang lingkungan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar lingkungan alami, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan buatan. Bagaimana, kalian sudah siap belajar? Langsung saja kita mulai ya. Lingkungan, Ibu akan mereview sedikit tentang pelajaran yang kemarin. Kita sudah bahas ini yang kemarin tentang pengertian lingkungan, tapi supaya kalian ingat kita ulang lagi ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Segala sesuatu yang berada di sekitar kita itu disebut lingkungan. Dan lingkungan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan alam, dan yang kedua ada lingkungan buatan. Kemarin kita sudah belajar tentang lingkungan alam. Siapa yang masih ingat apa itu lingkungan alam? Ya, lingkungan alam adalah lingkungan yang ada tanpa campur tangan manusia. Artinya lingkungan alam itu adalah ciptaannya Allah. Manusia sama sekali tidak ada ikut campur dalam pembuatan lingkungan alam. Contohnya gunung. Manusia tidak mungkin kan bisa menciptakan gunung. Contohnya lagi laut. Manusia juga tidak bisa menciptakan laut. Gitu, itu dinamakan lingkungan alam, lingkungan yang tidak bisa diciptakan oleh manusia, atau lingkungan yang diciptakan tanpa campur tangan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Lingkungan buatan dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Namanya juga lingkungan buatan. Berarti lingkungan buatan itu memang lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Tujuannya yaitu memudahkan kehidupan manusia. Seperti itu, kalian paham ya? Selanjutnya, contoh lingkungan buatan. Contoh lingkungan buatan adalah sekolah. Nih, ini adalah sekolah kita ya, sekolah MI Rabi'al Adawiyah. Sekolah adalah tempat belajar mengajar. Letak sekolah biasanya dekat dengan pemukiman warga. Nah, makanya kalian ada beberapa orang pasti yang rumahnya dekat dengan sekolah. Begitu juga guru-guru, ada beberapa yang dekat rumahnya dengan sekolah. Karena memang sekolah biasanya itu ada di dekat pemukiman warga. Nih, ini adalah lingkungan buatan yang sengaja dibuat oleh manusia. Sengaja dibuat untuk apa? Untuk belajar mengajar. Makanya disebut lingkungan buatan. Kemudian ada lingkungan buatan apa aja sih di sekitar sekolah? Di sekitar sekolah juga banyak sekali lingkungan buatan. Maksudnya di dalam sekolah itu ya. Yang pertama ada perpustakaan. Jadi perpustakaan itu sengaja dibuat oleh pemilik sekolah kita supaya apa? Agar anak-anak bisa membaca buku, bisa belajar di perpustakaan. Kemudian yang kedua ada taman. Ini taman sekolah kita, sekaligus ini adalah musola. Taman sekolah kita diciptakan agar lingkungan sekolah menjadi asri, agar kita nyaman ketika belajar mengajar. Kemudian ini adalah musola. Musola diciptakan untuk kita melaksanakan sholat. Ketika sholat tersebut dilaksanakan waktu kita masih di sekolah, contohnya kayak sholat duha, sholat zuhur, seperti itu. Kemudian ada lagi, ini adalah lapangan. Lapangan ini biasanya kita pakai untuk upacara, untuk kalian bermain bola, untuk kalian olahraga. Tuh, ini adalah contoh lingkungan buatan yang ada di sekitar sekolah. Dan masih banyak lagi seperti ada kantin, toilet, ruang guru, ada UKS. Itu adalah lingkungan buatan di sekitar sekolah. Seperti itu, kalian paham ya? Kita masuk ke contoh berikut.
Ya, contoh yang kedua adalah taman. Taman adalah lahan terbuka yang sengaja ditanami. Biasanya taman itu ditanami dengan pohon dan tanaman hias. Taman sengaja dibuat seasri dan sealami mungkin agar kita pengunjung taman juga merasa nyaman, dan taman ini juga untuk hiasan kota. Misalkan taman kota, berarti taman itu untuk menghias kota tersebut. Seperti ini adalah Taman Situ Lembang. Nah, di taman ini ada pohon-pohonan, juga di sini ada seperti danau buatan gitu dan tanaman-tanaman hias. Taman itu biasanya ada yang di kota, ada juga taman komplek. Tujuannya sama, ada juga taman sekolah. Tujuannya untuk membuat asri lingkungan yang ada di sekitar taman. Contoh selanjutnya ada tempat-tempat transportasi, misalnya terminal bus. Terminal bus juga adalah buatan manusia, sengaja diciptakan oleh manusia untuk mempermudah kita yang ingin pulang kampung, bisa ke terminal bus. Kemudian ada stasiun kereta, kemudian juga ada bandara. Ini adalah lingkungan buatan yang berupa tempat transportasi. Selanjutnya ada jalanan. Ini jalanan termasuk juga lingkungan buatan yang sengaja dibuat oleh manusia. Yang termasuk ke dalam jalanan ini juga ada jalan tol, kemudian ada flyover. Bedanya jalan tol dengan flyover adalah kalau jalan tol itu nggak bisa dilalui motor, ya kan? Coba kalian lihat di sini, tidak ada motor sama sekali. Tapi kalau di flyover itu motor boleh lewat. Kalau kalian lagi jalan-jalan sama ayah atau bundanya, terus kalian lewatin jalanan yang menanjak, naik motor kalian lewatin jalanan yang menanjak, itu namanya flyover. Tapi kalau kalian pergi keluar kota, misalkan ke Bogor, naik mobil kalian lewat jalanan yang tinggi yang menanjak juga, itu namanya berarti jalan tol. Seperti itu juga termasuk lingkungan buatan yang sengaja dibuat oleh manusia. Selanjutnya ada jembatan. Nih, jembatan juga merupakan lingkungan buatan yang sengaja dibuat oleh manusia. Selanjutnya, contoh lingkungan buatan lagi ada mall. Nih mall, siapa yang sering ke mall? Nah, mall juga termasuk lingkungan buatan yang sengaja dibuat oleh manusia sebagai apa? Sebagai sarana tempat belanja, sebagai tempat makan. Juga di sini banyak ada hiburan-hiburan, kadang di mall ada kayak panggung gitu, ada lomba-lomba di dalam mall sini. Itu adalah contoh lingkungan buatan yang berupa mall. Kemudian selanjutnya ada pasar. Pasar juga termasuk lingkungan buatan yang sengaja dibuat manusia untuk mempermudah kehidupan manusia. Seperti itu, jadi anak-anak paham ya. Pokoknya lingkungan buatan itu adalah semua yang ada di sekitar kita yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mempermudah kehidupan manusia. Berbeda dengan lingkungan alam yang memang sudah ada tanpa diciptakan oleh manusia. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami ya? Kalau sudah bisa dipahami, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Tugasnya sudah Ibu share di Classroom ya. Selamat mengerjakan, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.